Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Ikhwani rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Allah mentakdirkan kita untuk kembali tawassaw bil haq, tawassaw bis sabar. Saling berwasiat di atas kebenaran dan saling berwasiat di atas kesabaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita dalam kebaikan dan kelak masukkan kita ke dalam salah satu dari jannah Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta orang-orang yang tetap istiqomah menjalankan sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Rahimakumullah, sudah menjadi permasalahan jamak di tengah masyarakat, yakni adanya perdebatan, adanya perselisihan tentang masalah hukum mengazankan serta mengiqomahkan jenazah yang telah dimasukkan ke dalam liang kubur. Sebagian mereka mengatakan ya boleh karena itu adalah kalimat thayyibah, sementara yang lain itu adalah bid'ah karena tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Rahimakumullah, lalu bagaimanakah hukum dari mengumandangkan azan ya ketika jenazah telah diletakkan di dalam makamnya? Kita ketahui dalam azan itu ada kalimat thayyibah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, atau yang semisal dengannya. Bagaimana hukum melafadzkan azan ketika sang jenazah telah dimasukkan ke dalam lahat ya atau liang lahatnya? Memang benar ada dua pendapat di kalangan ulama terkait hal ini. Yang pertama adalah hukumnya tidak boleh. Ya. Mereka sederhana saja, yakni karena memang la yusannul adzan ya, fil qabri, tidak dianjurkan untuk mengumandangkan azan ya, di pemakaman. Terdapat dalam Tuhfatul Ruhbah jilid yang pertama halaman yang ke-43. Bahkan dalam Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra jilid yang kedua halaman ke-17 disebutkan bid'atun id lam yasihha fi syai'un. Itu perkara yang bid'ah karena tidak ada satu riwayat pun yang sahih menceritakan hal tersebut. Jadi di sini sebutkan wa'lam annahu la yasannul adanu 'inda duhulil qabri ya. Li duhulil qabri ya. Ketahuilah tidak ada satu sunnah pun yang menyebutkan untuk mengumandangkan azan ya, ketika jenazah telah dimasukkan ya. Bahkan dalam Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra disebutkan huwa bid'atun lam yasihha fihi syai'un wa ma nukila fihi ya. Itu perkara yang bid'ah karena memang tidak ada satu riwayat pun terkait hal ini. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi kalau ada seorang mengatakan tidak boleh, ya berarti berlandaskan dalam kitab Tuhfatul Ruhbah dan Al-Fatawa Al-Fiqhiyah ya Al-Kubra. Kemudian yang kedua, ya, pendapat yang mengatakan boleh. Ya. Mengapa boleh? Karena dikiaskan ya, dengan hadis yang menyebutkan sunnahnya mengumandangkan adzan ketika seseorang dilahirkan ke dunia. Ya, seperti yang kita ketahui, ya, menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, hadis yang menyebutkan bahwa disunahkan adzan di telinga kanan dan iqamah di telinga kiri ketika kelahiran seorang anak, itu hadisnya bisa dijadikan hujjah. Maka mereka mengkiaskan ketika seseorang ya lahir ke dunia disunahkan untuk azan, maka ketika meninggalkan dunia juga disunahkan untuk azan juga.
Nah, di sini terdapat dalam kitab Tuhfatur Ruhbah, ya, jilid yang pertama ayat atau halaman yang ke-43. Juga berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW, hadis riwayat At-Tabrani dari Sa'id bin Mansur dalam kitab Musnad dari Anas, ya. Idza udzina fi qaryati ammiha Allahu min adzabihi dzalikal yaum. Jadi berdasarkan hadis ini, jika azan dikumandangkan di suatu kampung, maka Allah akan membebaskan warga kampung dari azabnya. Ya, karena hadis ini umum, tidak ada kalimat kecuali ketika dimakamkan dalam kubur. Ya, sehingga dengan dalil inilah para ulama membolehkan qiyas untuk mengumandangkan azan ketika ya, di pemakaman. Wallahu alam bisawab. Kami pribadi menghargai jika salah seorang dari kaum muslimin memilih ya, satu dari dua pendapat yang ada. Boleh memilih tidak diperbolehkan, boleh memilih dianjurkan. Silahkan, kedua-duanya ada hujah ya. Jadi yang penting adalah kita saling menghormati. Yang mengatakan tidak boleh karena tidak ada hukum khusus yang menerangkan ya. Sementara yang bilang boleh karena mengkiaskan dengan azan ketika kelahiran. Kalau kelahiran itu disunahkan azan, maka ketika meninggalkan dunia juga dianjurkan. Juga dengan kias hadis dari Anas riwayat Imam At-Tabrani, jika satu kaum, satu negeri, satu daerah dibacakan azan ya, maka akan ya diberikan kampung tersebut ya terbebas dari azab atau siksa, dan tidak ada kalimat kecuali ketika akan dimakamkan. Disitulah kemudian para ulama sebagian membolehkan. Barakallahu fikum. Saling menghargai perbedaan pendapat pada perkara khilafiyah itu adalah mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.